Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Anallahu ya'ala darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Waj'alna min hisbihim yarzuqna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim ayajurna fi zumratihim bil afiyatin salamatin thumma al-fatihah kitab Imam Ahmad ibn Athaillah thumma ila sahibu syurhaqi Salah bin Umar Dara thumma ila hadrat Habib Abdullah bin Wasil Adas thumma ila syarif نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, hikmah yang ke-53. Man lam yashkurin ni'ama faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha bi iqaliha. Artinya, siapa yang tidak mensyukuri nikmat berarti sengaja membiarkan hilangnya nikmat tersebut. Sementara siapa yang mensyukurinya berarti mengikat
dengan erat. Ini makna terjemahnya. Artinya barang siapa orang yang tidak mau bersyukur atas nikmatnya Allah yang Allah berikan, sesungguhnya hal itu akan mengeluarkan dia dari kenikmatan tersebut. Kan kita ini wajib apa? Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Bersyukurnya kita kepada nikmat yang Allah berikan itu bukan hal yang sia-sia. Kata Imam Ahmad, kalau kamu bersyukur, nikmat kamu akan ditambah. Di dalam Al-Quran begitu maknanya, dikasih tahu oleh Imam Ahmad, kalau kamu bersyukur, nikmat yang terdahulu itu akan langgeng dan nikmat yang baru akan datang. Jadi syukur kepada sebuah nikmat itu adalah pengikat, rantai yang mengikat nikmat itu agar tidak hilang dan bisa menarik nikmat-nikmat yang lain. Jadi hikmahnya banyak nih orang bersyukur pada nikmat. Nikmat yang lama itu terikat, nikmat yang baru akan tertarik untuk bisa datang. Hingga bisa menjadi langgengnya sebuah nikmat. Dan meninggalkan syukur menjadi sebab putusnya dari kenikmatan. Kalau nikmat yang lama aja putus, maka nikmat yang baru juga susah datangnya. Gara-gara yang lama aja gak disyukuri. Ente dibeliin sepeda sama bapak ente, kok ente tendang sepedanya? Sepeda apaan ini? Kira-kira dibeliin lagi enggak? Diambil sepedanya, udah nggak dibeliin apa-apa gitu. Udah lo pakai ojek aja, ojek lah gitu. Adapun sebesar-besarnya nikmat, apa nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Nikmat yang terbesar yang diberikan Allah kepada kita adalah nikmat menjadi orang Islam dan menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti bisa iman kepada Allah ini, Allah udah nikmat yang luar biasa. Udah iman kepada Allah, bisa pula jadi orang Islam. Udah jadi orang Islam, ditambah lagi jadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditambah lagi dikasih kesehatan, ditambah lagi dikasih bisa hadir majelis taklim, ditambah lagi terus. Banyak nikmat yang bermunculan satu persatu. Dengan bersyukurnya kita dijadikan orang yang beriman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus nikmat mana yang harus
kita syukuri, nikmat seperti apa saja yang kita harus bersyukur. Maka nikmat yang harus kita syukuri ada dua macam. Ada tiga. Yang pertama, kenikmatan duniawi. Kita dikasih oleh Allah kenikmatan itu enggak hanya duniawi, juga ada kenikmatan yang lainnya. Tapi yang pertama harus kita syukuri diantaranya adalah kita mendapatkan dari Allah kenikmatan duniawi atau kenikmatan jasmani. Apa diantaranya? Seperti mendapatkan apa? Sehat wal afiat. Sehat sama afiat itu beda loh. Kalau sehat itu hanya badan doang sehat. Kalau afiat itu lebih lengkap. Sehat badannya, sehat pula kantongnya gitu. Nggak cuma sehat doang. Gimana sehat? Doain wal afiat juga dong gitu maksudnya. Sehat wal afiat. Artinya nggak cuma sehat badannya, juga sehat yang lain. Yaitu afiah itu punya rumah tempat tinggal. Itu afiah, diberi kesehatan dan juga afiah. Afiah itu diantaranya kita mendapatkan diberi oleh Allah tempat tinggal yang layak untuk kita tinggali. Terus mendapatkan anak yang berbakti, anak yang solehah. Terus punya istri yang solehah. Itu afiah itu. Bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan mendapatkan penghidupan yang cukup. Mau beli Mercy cukup, mau berangkat haji cukup, mau umroh cukup. Itu namanya kehidupan yang serba kecukupan. Jadi seperti mendapatkan harta yang halal dan yang lain-lain. Itu nikmat duniawi seperti mendapatkan sehat dan juga bisa sampai kepada afiah. Saya doakan kamu itu sehat wal afiah. Itu jangan sehatnya doang, afiah juga. Hah? Maka ketika kita bisa mendapatkan itu semua, wajib kita bersyukur, ya Allah, alhamdulillah saya diberi tempat tinggal yang nyaman. Jangan ngeluh, kecil ya Allah. Jangan, udah nikmat ya Allah. Orang lain harus ngontrak, saya udah punya rumah. Nanti kalau kamu syukur punya rumah sendiri yang kecil, nanti Allah akan tambahkan. Kok ente bisanya ngontrak, alhamdulillah ya Allah bisa ngontrak. Yang lain masih di emper jalan. Kok ente nggak bisa ngontrak, numpang di masjid, ya alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Ruang tamu saya luas banget ya Allah. Tamunya banyak. Tiap hari ada kawannya ya Allah, alhamdulillah. Nggak kepanasan. Luar biasa ruang tamunya. Presiden aja kalah main di ruang tamunya.
Kok dikasih anak yang soleh, ya Allah, alhamdulillah anak saya bisa bakti. Nurut, disuruh sekolah mau, disuruh mondok mau, disuruh ngaji mau, disuruh majelis taklim nurut, disuruh, ya Allah, itu nikmat yang luar biasa. Tetangga sebelah, ya Allah, punya anak, waduh, rewelnya, asal disuruh ngajak berantem dulu, asal dimarahin ngelawan, ngelunjak, mau dipukul ditangkis, bapak dipukul lagi, ya Allah. Alhamdulillah, ya Allah, punya anak begitu. Terus punya istri yang solehah. Istri solehah itu maknanya istri yang selalu ngajak kita beragama, gitu loh. Bukan istri solehah itu yang nurut disuruh-suruh, bukan. Lu suruh ke pasar nurut, lu kemplangi nurut, lu suruh cari duit nurut, itu solehah, itu bukan solehah. Istri dablek gitu yang begitu, geblek namanya. Istri yang solehah mana tiap waktu selalu ngajak kita beragama. Asal lakinya tidur, mas sudah subuh, yuk kita sholat gitu. Asal malam bangunin, mas mau tahajud nggak mas? Tahajud sunnah, cari yang wajib aja. Itu namanya istri saleh begitu. Asal lakinya pulang disiapin macam-macam, pecinya disiapin, sarung disiapin, mas masjid. Asal suaminya mau ngaji disiapin, nih sarungnya pak, nih majelis taklim, ini kitab-kitabnya di sini. Ya Allah, nanti punya istri yang begitu kalau bisa digandakan, jangan cuman satu gitu. Terus punya kehidupan yang cukup, ya Allah. Nikmat-nikmatnya orang, ya Allah. Keluar dapat uang, pulang ke rumah, istri nggak ngomel, anak tenang, nanti bisa ibadah royid, mau dengerin ngaji enak, mau ke pengajian cukup, di rumah nggak ada yang ribut, ya Allah. Itu sudah nikmat yang luar biasa. Maka wajib seseorang bersyukur ketika mendapatkan hal-hal yang demikian, berupa nikmat-nikmat apa? Duniawi. Yang kedua, mendapatkan nikmat ukhrawi atau akhirat, yaitu kenikmatan dari ibadah yang sedikit dibalas dengan kenikmatan surga yang tak terbatas. Ini nikmat ukhrawi namanya, nikmat akhirat. Saya sholatnya paling wajib doa, paling yang kalau ada duhanya ya 2 rakaat atau 4 rakaat. Ya tahajud setahun sekali kalau Ramadan doa. Quran hatamannya ya setahun sekali kalau Ramadan. Habis Ramadan Quran dibungkus plastik biar nggak kena debu gitu. Sedikit ibadahnya, puasa ya Ramadan, Senin Kamis jarak, tapi Allah balas kita dengan surga yang selama-lamanya. Ini kenikmatan yang disebut nikmat ukhrawi, nikmat yang Allah berikan nanti di akhirat. Terus yang ketiga, nikmat berupa ad-din, nikmatnya agama, yaitu Allah berikan untuk kita nikmat seperti mendapatkan ilmu. Dengan ilmu kita bisa beramal, dengan ilmu kita bisa ma'rifat, dengan itu kita bisa bertakwa kepada Allah, menjadi orang Islam, menjadi orang yang beriman. Ini nikmat apa namanya? Ad-din, nikmatnya agama.
Banyak orang dikasih duit tapi nggak dikasih ilmu oleh Allah. Banyak orang dikasih ilmu nggak dikasih amal. Banyak orang dikasih amal tapi nggak dikasih takwa kepada Allah. Ini nikmat yang Allah berikan. Sehingga kita harus bersyukur ketika kita bisa mendapatkan ilmu, bisa ma'rifat kepada Allah, bisa punya amal yang soleh, bisa jadi orang yang bertakwa, dihitung sebagai orang muslim, dihitung sebagai orang yang mukmin. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa itta'adzana rabbuka la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambahkan kenikmatan itu loh. Syukur, terima kasih akan ditambah. Tapi kalau kamu mengingkarinya, mendustakannya, maka azabku amatlah pedih. Termasuk mengingkari nikmat itu yang bagaimana? Termasuk mengingkari nikmat itu adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan itu untuk segala sesuatu yang dijalankan pada kemaksiatan atau pada sesuatu yang akan membawa pada kemaksiatan atau lupa datangnya nikmat itu dari Allah. Ini termasuk ente ini gak bersyukur. Yang seperti apa sih orang yang gak bersyukur itu gitu loh. Yang seperti apa sih orang yang ingkar kepada nikmat, yaitu orang yang ketika dikasih nikmat maka dia pakai nikmat itu untuk kemaksiatan, untuk mengerjakan yang haram. Dikasih mata, matanya dipakai yang haram. Dipakai telinga, telinganya dikasih yang haram. Dikasih motor, motornya dipakai untuk yang haram. Dikasih rumah, rumahnya diisi dengan yang haram-haram. Datengin tamu-tamu yang suka sama yang haram, diisi dengan perbuatan haram. Ini termasuk orang yang ingkar kepada nikmat atau sesuatu yang membawa akan kemaksiatan. Artinya enggak langsung maksiat, tapi bisa mendatangkan kemaksiatan. Artinya membawa diri kita mendekat-dekati pada sebuah kemaksiatan, itu juga termasuk kita mengingkari kenikmatan. Mendekat-dekati kemaksiatan itu kayak kalau sore saya mau ngabuburit. Saya mah nggak mau maksiat, cuma mau ngabisin waktu nungguin maghrib. Kemana? Ke Jembatan 5 yang isinya sipit pokean semua. Itu mah bukan ya, gua mau ke kota aja lah, sono lah. Sampai sono tengah perginya ke pik sana yang isinya ya Allah. Emang nggak mau maksiat intinya, cuma mau ngabu.
tapi mendekatkan pada kemaksiatan. Saya mau download aplikasi kan di situ banyak yang bagus-bagus, ada sholawatannya, tapi juga mendekatkan pada kemaksiatan. Apalagi Ustaz Tile ngomongnya cacut, rusak lagi. Aplikasinya ruwet-ruwet begitu, itu akhirnya ngembet-ngembet yang nggak jelas ente. Awalnya bagus cari sholawatan, Insya Allah. Lama-lama bosen. Mulai itu cari ketik, ngembet. Emang setan tuh begitu. Kalau nggak ada setan, maksiat nggak ada. Setan goblok itu. Setan kalau bujukin halus, pelan-pelan. Ini aplikasinya ada Habib Syekh, ada Habib Bahar, ada Habib Rizik, ada banyak pengajiannya. Download aja. Udah download tuh kan, style kan, buka lagi. Udah lancar. Ini aplikasi juga ada ini. Coba aja buka. Nanti kalau udah lihat, balik lagi aja lihat yang selawatan. Itu pelan-pelan. Setan nggak ada. Setan bujukin kita langsung lu sekarang keluar zina, nggak ada setan begitu, nggak, setan goblok itu begitu. Kenalan dulu, minta nomor teleponnya, janjian, makan bareng, keluar berduaan, toelan, habis itu wallahu a'lam. Setan begitu kerjanya. Atau langsung lupa datangnya nikmat itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga ingkar nikmat. Ini dari mana? Gua nyari, mikir, gua kerja, capek, keringetan. Nanti nggak tahu berapa tahun gua sekolah S1, S2, SS sampai S-nya aja nggak cukup KTP gua tulisannya. Ente kira gua warisan begitu, kagak, keringet gue cari. Ini ingkar nikmat. Hati-hati tuh. Allah berfirman yang artinya, dan siapa yang bersyukur maka dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan siapa yang ingkar maka Allah tidak butuh pada segala sesuatu. Kalau ente bersyukur, kata Allah, ente yang untung. Gua nggak butuh ente syukur, kata Allah. Ente mau syukur monggo, nggak syukur monggo. Tapi kalau ente syukur, ente untung. Tapi kalau ente nggak syukur, awas. Saya nggak butuh sama ente, nggak butuh sama apapun yang ada pada ente, nggak butuh. Hati-hati itu. Gimana caranya kita bersyukur? Maka syukur itu ada 3 cara. Yang pertama, ada caranya syukur yang pertama bil qalbi. Terima kasih. Dengan hati. Yaitu meyakini bahwa kenikmatan itu datang dari Allah dan gembira Allah memilihnya untuk mendapatkan sebuah kenikmatan. Ini namanya ada syukur istilah, ada syukur lughatan. Ada syukur secara bahasa, ada syukur secara istilah. Kalau syukur secara bahasa itu sama dengan nikmat secara istilah. Itu
mengucapkan, lakukan sesuatu yang baik untuk memuliakan kepada sang pemberi kenikmatan. Jadi kalau bersyukur itu ada orang yang syukurnya cukup makasih bro, ada begitu doang ya? Hah? Thank you. Ada lagi syukur itu sampai melakukan tergerak orangnya dipersiapkan, dikasih tempat duduk, disiapin jamuan, makasih, keluar ucapan-ucapan yang memuji-muji. Itu namanya bentuk kamu menampakkan rasa syukur ketika mendapatkan sebuah kenikmatan. Jadi yang pertama ada syukur istilah, itu yang dengan hati. Nah, syukur istilah itu harus tiga-tiganya, hati, lisan, dan perbuatan. Adapun syukur lughatan itu bisa lisan, bisa hati, bisa perbuatan. Ketika hati kita menjadi orang yang bersyukur, maka hati itu meyakini bahwa kenikmatan itu datang dari Allah dan gembira Allah memilihnya mendapatkan kenikmatan ini. Kamu dapat nikmat, ya Allah, alhamdulillah. Kau jadikan aku dapat jatah ini, ya Allah. Walaupun yang nganterin itu manusia, tapi kamu tahu ini Allah yang memilihkan dia nganterin saya. Enggak tiba-tiba Allah yang kucluk, Allah kira Tuhan apaan, mau yang kaclak. Makanya di Quran semua mengatakan Allah lah yang memberikan nikmat, Allah yang kasih rezeki, Allah yang kasih kebahagiaan. Tapi kamu nggak pernah lihat Allah datang langsung ngasih, nggak pernah. Terus gimana? Allah menjadikan sabab, mendatangkan seseorang untuk mengantarkan kenikmatan tersebut. Lah, ketika kenikmatan itu datang, kamu tahu, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, Engkau yang telah mengantarkan ini. Engkau memilihkan aku mendapatkan bagian yang terpilih, bisa mendapatkan kenikmatan tersebut. Jadi bukan terus, wah, untung nih saya, bukan untung-untungan, bukan. Memang itu sengaja dianterin ke kamu, bukan lo kira undian, untung-untungan. Gak ada. Jadi kamu harus tahu ini Allah yang sengaja mendatangkan, kemudian gembira karena Allah memilihkan dia mendapatkan kenikmatan. Itu kelasnya kita begitu. Kelasnya wali-wali, proyek lagi. Kok dia anterin duit 1 miliar nih, wali-wali, aduh pusing, ya Allah. Proyek apa lagi, ya Allah. Kalau ente, ya Allah, Masya Allah. Terima kasih, ya Allah. Kapan lagi begitu? Wali-wali pusing dia. Allah, proyek apa lagi? Dapat tugas yang banyak. Artinya nanti akan punya tahapan, kelasnya kita, kelasnya orang-orang soleh, kelasnya para wali-wali. Ya, kelas kita ini bersyukur kalau ketika mendapat kenikmatan merasa Allah telah memilihkan saya mendapatkan nikmat tersebut. Yang kedua, dengan lisannya, yaitu menceritakan dan menampakkan rasa syukur pada nikmat itu dengan mengucapkan puji-pujian, menceritakan, saya dapat ini, cerita sama orang-orang tuh
Kemudian mendoakan orang yang mengantarkannya. Ya Allah, mudah-mudahan kau dibalas sama Allah. Kau dapat kebaikan, dapat jodoh, utang kamu lunas, mudah-mudahan anak kamu sehat semua, doain. Karena tahu orang ini datang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan lisannya menceritakan sama orang lain. Dikatakan apa? Fa bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka tahadis bin nikmah itu bagus. Perintah Allah menceritakan nikmat yang telah Allah berikan itu bagus. Tapi ya jangan nyeritain doang maksudnya. Aku dapat duit semiliar, tanggal, wah, alhamdulillah, aku dapat uang semiliar udah pajang. Udah ya, pulang. Wah, jadi bakar rumah ente begitu mah. Orang ajar amat lu cerita, masa cerita itu ya berbagi ke nek. Kalau sudah nikmat ya kamu ceritakan. Ini nih. Nah, tetangga juga doain mudah-mudahan dapat lagi ente, nggak gitu. Tapi kalau ente ceritain suruh pulang, wah, ya Allah, mudah-mudahan kebakar duitnya, mudah-mudahan hancur. Bisa disumpahin orang banyak. Kemudian mendoakan orang yang mengantarkan kenikmatan tersebut. Nah kita tahu ini bukan dia yang ngasih nikmat, bukan. Kamu jangan tertipu. Walaupun ini saya ada rezeki nih buat kamu. Oh ya, makasih ya. Udah Allah balas. Kok Allah? Memang Allah yang ngasih. Gua yang ngasih. Terserah lo dah. Gitu. Kadang ada orang yang begitu menganggap ini dari saya bukan dari Allah. Wah, berat nih. Ini kelasnya kelas apa namanya? Kelasnya kelas daun dikira duit nih. Kalau dia ngasih duit sama orang dianggap dari dirinya sendiri. Ini kelasnya orang yang ngelihat daun dikira duit, sekelas tuh. Terus yang ketiga dengan badannya, yaitu anggota tubuhnya selalu mengerjakan kebaikan. Artinya nikmat yang telah diberikan dikembalikan lagi kepada Allah. Sorful abdi jami'a ma'an amallahu bihi li ajlih. Maka seorang itu mengembalikan kenikmatan yang Allah berikan untuk melakukan ketaatan. Kayak apa contohnya? Lisan dipakai membaca Quran, dipakai sholawatan, dipakai zikir. Mata dipakai untuk melihat keajaiban ciptaan Allah agar tambah mengenal kepada Allah, atau melihat kitab-kitab Allah. Jangan dipakai melihat hal-hal yang haram. Lalu telinganya dipakai mendengarkan nasihat, seperti mana yang diperintahkan yang baik dan mana larangan Allah, agar bisa mengerjakan perintah tersebut dan meninggalkan larangannya. Lalu kakinya dipakai untuk berjalan mendatangi perintahnya Allah, seperti datang ke masjid, datang ke majelis taklim, datang ke tempat-tempat pengajian, datang ke tempat maulidan. Lalu kedua tangannya dipakai untuk mencari rezeki yang halal, dipakai untuk motong pohon, nyangkul, dipakai untuk apa saja, sesuatu yang mendatangkan hal yang halal. Dan ketika kita menggunakan anggota tubuh untuk maksiat atau mengerjakan hal-hal yang haram, maka itu namanya kita telah kufur nikmat. Ini loh bentuk bagaimana orang itu disebut syukur nikmat dan bagaimana orang disebut apa? Kufur nikmat. Mudah-mudahan dengan tuntunan ini kita tahu
mana yang harus kita kerjakan untuk bersyukur dan bagaimana kita berusaha menjauhi agar tidak menjadi orang yang kufur nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana tarafna ya nana qatarafna وأننا أسرافنا على لظى إشرافنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستغفر لنا أوراتي آمين رأتي واغفر ربي ومولودنا أهلي والإهواني وسائر الهلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع من ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا الله بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه بدأ توسي صحبي والحمد لله البدي والتناهي فانا ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.